pagi kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Tak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-10. Kita akan membahas tentang samudra global. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas bagaimana luasnya dari samudra yang ada di dunia ini. Oke, jadi bumi ini kita kenal sebagai planet biru. Kenapa kok dinamakan planet biru? Salah satunya karena memang kurang lebih 71% dari permukaan bumi ini terisi atau ditutupi oleh samudra global. Nah, ilmu yang mempelajari dari gabungan ya antara metode dan pengetahuan dari geologi, kimia, fisika, biologi untuk mempelajari semua aspek yang ada di samudra global, itulah yang dinamakan sebagai oceanografi. Nah, ini adalah gambaran dari samudra di dunia. Yang bagian atas ini adalah yang belahan bumi bagian utara, dan bagian bawah ini adalah belahan bumi bagian selatan. Oke, kemudian setidaknya kita punya beberapa samudra, tapi kita akan bagi menjadi 4 samudra utama yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Pasifik, yang kedua adalah Atlantik, yang ketiga adalah Samudra Hindia, dan yang keempat adalah Samudra Arktik. Nah, Samudra Pasifik merupakan samudra yang paling luas dan memiliki kedalaman paling dalam di dunia ini. Kemudian samudra yang kedua yaitu Samudra Atlantik. Kira-kira besarannya itu setengah dari Samudra Pasifik dan kedalamannya tuh relatif tidak sedalam dari yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang berikutnya ada Samudra Hindia, salah satu samudra yang terbesar yang ada di belahan bumi bagian selatan, sedikit lebih kecil dibandingkan Samudra Atlantik, dan yang paling kecil adalah Samudra Arktik yang hanya mencakup kurang lebih 7% dari total luas dari Samudra Pasifik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas terkait tentang pemetaan dasar samudra. Nah, kalau seandainya di benua kita kenal ada topografi, ternyata di samudra itu juga ternyata bentukan lereng, bentang alamnya tuh mirip-mirip seperti di seperti di benua, yang dia tidak rata, alias dulunya kita menganggap samudra ya datar-datar aja, tapi ternyata setelah melakukan pemetaan dasar samudra, maka kita akan dapatkan bentukannya tuh mirip-mirip seperti apa yang ada di benua. Nah, kalau di benua namanya topografi, kalau di samudra namanya adalah batimetri. Jadi batimetri ini adalah pengukuran dari kedalaman samudra dan bentukan dari samudra, kemudian juga topografinya dari lantai samudra, itulah yang dikenal sebagai batimetri. Nah, sekarang ada beberapa teknologi yang kita kenal untuk memetakan lantai samudra. Yang pertama adalah sonar, yang kedua adalah satelit, yang ketiga adalah kapal selam, yang memungkinkan para saintis ini untuk mempelajari dari lantai samudra lebih efisien dan lebih presisi dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini yang di benua ini adalah topografinya, yang di samudra ini kita kenal sebagai batimetri. Nah, kita akan coba bahas ya satu persatu teknologi apa saja yang digunakan untuk memetakan lantai samudra. Yang pertama sonar. Sonar itu adalah akronim atau singkatan dari Sound Navigation and Ranging. Nah, biasanya dia menggunakan teknologi gema. Jadi, dia memantulkan suara dan suara tersebut diterima kembali oleh receiver, dan waktu tempuh dari pantulan kemudian memantulkan kembali nanti dibagi 2, dan itulah kedalaman dari lantai samudra. Nah, ini ya tadi bagaimana penggambaran dari sonar. Nah, ini tadi dia menggemakan ya, tanda kutip, dia mengemisikan atau mengeluarkan sebuah gelombang bunyi
yang nantinya dia akan memantulkan kembali, dan nanti waktu mantulnya kembali dibagi dua, karena kan waktunya kan dia pertama nyampe ke lantai samudra, kemudian dia balik lagi kan, berarti dia harus dibagi dua untuk mengetahui seberapa dalam dari lantai samudra. Yang berikutnya adalah satelit. Nah, satelit ini memungkinkan untuk mengukur dari perbedaan yang kecil dari pantulan gelombang mikro yang ada di permukaan samudra. Nah, dengan menggunakan teknologi yang terbaru, para saintis ini mampu untuk mengetahui atau mencari lebih detail terkait tentang permukaan samudra, bahwa ternyata memang tidak datar gitu loh. Nah, perbedaan ketinggian dari permukaan samudra inilah yang atau disebabkan dari adanya fitur-fitur dari lantai samudra itu sendiri. Nah, penggambarannya seperti ini cara kerjanya. Jadi kita dari satelit dia akan memancarkan pulsa dari radar, kemudian nanti dipantulkan kembali, dan dari pantulan-pantulan yang berbeda tersebutlah yang mengidentifikasi bahwa di lantai samudra ini mempunyai beberapa fitur-fitur yang berbeda, mirip-mirip seperti apa yang kita temukan di benua. Nah, yang berikutnya adalah kapal selam. Nah, kapal selam itu apa sih? Kapal selam yang digunakan adalah kapal bawah laut yang kecil yang digunakan untuk riset laut dalam. Nah, pada hari ini beberapa submersible atau kapal selam ini ternyata tidak berawak dan dioperasikan secara remote oleh komputer yang nanti kita kenal sebagai ROV atau Remotely Operated Vehicle, dan ini bisa menyelam jauh lebih lama dibandingkan kita tetap menggunakan teknologi yang masa lalu dengan belum bisa tanpa awak. Karena kan tadi ya perlu oksigen dan sebagainya. Tapi kalau tanpa awak ya kapalnya bisa steady lebih lama dan bisa banyak data yang bisa diamati. Oke, demikian untuk materi yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau sudah tidak ada pertanyaan silakan lanjutkan untuk mengerjakan kuis baik di IELTS atau di EMAS 2. Yang nantinya itu bertujuan untuk bisa mengetahui kapan kita bisa lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.